perilaku seks bebas, termasuk yang sesama jenis ini, apalagi lewat yang lubang kotoran pembuangan manusia adalah masalah kesehatan. Ya, nah, bukan kata saya. Jadi semua yang akan saya paparkan di sini adalah data. HIV, sipilis, gonore, itu yang saya hadapi sehari-hari. Saya pernah ngurusi dari tahun 98 sampai 2001, 3 tahun, 500 penjajah seksual laki-laki yang menyerupai perempuan dan laki-laki di Ancol selama 3 tahun. Itu mengerikan sekali penyakit-penyakitnya. Pelanggannya banyak bapak-bapak yang punya istri dan anak. Atau pemuda yang belum menikah. Tadi kalau kita bilang mohon maaf nih, kita cari pemecahan bersama, nggak boleh saling serang. Bagaimana caranya supaya Indonesia sehat, gitu ya? Itu justru yang suka sama suka itu yang lebih banyak dibanding dengan kejahatan seksual. Ini ada penelitian terbaru 2019 dari MIT, nggak main-main ya. 500.000 orang diperiksa gen, nggak main-main ya. Ini silakan buka ya. Bahwa tidak ada gen LGBT. Oke, ini penelitian ilmiah, nggak bisa dibantah, bukan kata saya. Silakan dibuka, ya. MIT mainannya di Amerika padahal yang mensahkan, tapi ternyata tidak ada. Kemarin saya baru pulang dari Balikpapan, ya, gereja Protestan, ya, gereja Kristen, ya itu mengundang saya. Semuanya sama, sependapat, kita tidak setuju, sama. Karena tadi ternyata perilaku seksual sesama jenis, terutama yang lewat dubur menimbulkan penyakit baru. HIV AIDS itu tahun 81 mulainya dari mana? LSL, lelaki yang hubungan seks dengan lelaki. Kita sebenarnya sekarang LSL ya. Ya kan? Lelaki seks lelaki yang lewat dubur. Tahun 81 itu mulai dari situ, ya. LSL. Iya, LSL. Iya, lelaki seks lelaki ya. Kalau di Amerika namanya MSM, Men Who Having Sex with Men, MSM. Kalau kita Indonesia LSL ya. Kemudian sarkoma Kaposi generasi baru. Saya ikut waktu itu San Diego tahun 2016, itu kok ada penyakit baru ngerikan sekali loh. Nggak ada obatnya ya. Mulainya di Amerika juga yang perilaku LSL lewat dubur. Udah ada di Indonesia. Saya udah dapat pasiennya dan kemarin saya waktu ke Balikpapan ke sana ya. Itu ke Kalimantan itu juga dokter spesialis kulitnya di sana bilang saya kasusnya ada nih beberapa udah meninggal, nggak ada obatnya. Itu LSL ya, yang lewat dubur. 3, yang baru cacar monyet. Tuh sekarang dimulainya dari itu. Jadi ini penyakit memang karena itu nggak sesuai dengan fitrah manusia. Setuju kan semuanya? Yang kita takut adalah penyakitnya nih. Ya kan? Ini tinggi sekali ya sekarang di Indonesia yang terbaru ya. Mulai 2020 ini data Kemenkes ya. Dari seluruh provinsi di Indonesia ya. Itu faktor resiko HIV tertinggi saat ini mulai 2020 dari LSL yang lewat dubur. Kalau yang tadi suka sama suka nggak ada pencegahannya, gimana caranya nggak dilarang, itu bagaimana Indonesia 10 tahun lagi? Ya. Bu, tapi setahu saya itu perilaku itu bukan hanya di homoseksual ya, tapi juga heteroseksual. Yang jadi persoalan dari persoalan HIV, penyebaran HIV AIDS itu adalah perilaku yang bergonta-ganti pasangan. Nah, memang perilaku seksual permisif ini memang berpotensi terhadap yang homoseksual, tapi juga yang melakukan hubungan dengan LSL itu juga ada laki-laki heteroseksual. Jadi intinya itu adalah perilaku gonta-ganti pasangannya yang bermasalah. Betul, tapi bukan hanya itu. Karena emang dari CDC paling gampang penularan IMS dan HIV adalah lewat dubur. Iya, karena memang perilakunya maksudnya atau kesetiaan. Saya mengapresiasi data-data yang disampaikan, tetapi kita juga mesti empati dari mana ini berasal. Tunggu dulu, akarnya seperti apa? Betul. Jadi saya juga sudah 5 tahun ya, Kak Karni membantu Pemkot Depok ya, tiap 3 bulan itu ngumpulkan 100 sampai 150 penderita HIV ya. 90 diantara mereka adalah LSL. Tuh, bukannya dia ini. Iya, saya ingin tahu apa latar belakang dia. Apa pekerjaan ini dari data-data ini kita harus tahu gitu. Betul tahu. Jadi karena kebanyakan mereka tuh terjun
sebagai PS ya karena Tunggu sama dulu, ini sekali belum tidak ada. selesai. Jadi Ya. pendampingannya bukan hanya dari kesehatan kita obatin, kemudian ada pendampingan psikologis, pendampingan agama, dan yang paling penting adalah Pak Karni diberikan keterampilan gratis, Pak. Karena orang yang udah HIV ya atau IMS yang lain kayak sifilis dan lain-lain itu udah lemes, nggak bisa, jadi kurus kering. Ya, jadi benar-benar dia walaupun minum obat udah 10 tahun itu bisa tiba-tiba kalau bawa ojek gitu bisa jatuh sendiri, kan kasihan orang ininya. Jadi kasih pekerjaan ini, minta maaf, ini benar-benar terjadi ya. Saya sampai sekarang kalau mau silahkan Ibu berkunjung, nanti saya ajak. Kalau gitu Ibu setuju dong dengan RUU revisi undang-undang KUHP tadi. Nanti kita bicarakan gimana yang terbaiknya. Ya kan? Nah, kalau saya sih setuju sebenarnya, kalau saya pribadi nih kepinginnya hukuman sosial aja gitu. Mandiin orang AIDS tuh di rumah sakit, nyuapin, gantiin popok gitu loh. Kita ini mendampingi mereka itu karena sayang kan, bukan apa-apa. Supaya selamat gitu, nggak sakit selamat dunia akhirat, karena sayang kan? Nggak ada lain-lain kok, bukan diskriminasi. Saya juga pernah dampingin berbagai itu waktu kita dampingin yang 500-an orang 3 tahun, apakah diskriminasi? Tidak. Iya, jadi itu maksud saya, kita kan sekarang konteksnya membahas RUKUHP. Apakah mereka sudah mengalami katakanlah korban ya, ini kan ya dengan penyakit-penyakit itu, lalu tiba-tiba kita ingin itu dikriminalkan. Kalau jadi udah jatuh, betul, tertimpa tangga lagi, apakah mau kita kriminalkan? Boleh nggak kalau gitu gitu kita bicara sama-sama duduk nih apa ya sebaiknya supaya pencegahan, supaya tadi perilaku ini kan nggak boleh karena nggak sesuai dengan tadi. Kenapa nggak boleh? Karena ternyata emang bikin penyakit gitu ya kan. Gimana caranya supaya hukumnya ini baik untuk semua gitu. Tapi tetap nggak boleh kan. Karena kalau dari segi kesehatan kami tidak setuju sama sekali yang perilaku zina, yang laki perempuan juga nggak setuju, yang bukan tapi yang laki perempuan, yang laki sama laki ternyata emang penularan paling gampang lewat gugur. Bukan kata saya ya, ini emang data dari penelitian-penelitian ilmiah.